Banyak tahun yang lalu, apa yang dulunya manis berakhir, dan dunia berakhir bersamanya. Sebuah menara ajaib muncul. Manusia kemudian mulai terbangun dengan kekuatan tak terbayangkan. Semua ini untuk melawan monster yang muncul dari menara, untuk menjamah kemanusiaan. Perjuangan berlanjut dan generasi berganti. Manusia yang tersisa percaya bahwa suatu hari, sebuah menara ajaib muncul, dan keadilan akan menang. Suatu hari seorang pahlawan luar biasa muncul. Lebih kuat dari semua orang, lebih bijaksana dari kebanyakan. Dia mencapai 4 terakhir dari menara. Campuran keberuntungan dan keterampilan, dia adalah orang terkuat. Dan sudah dianggap cahaya yang akan membimbing umat manusia. Dari situasi itu namanya adalah Ling Shao. Dia sudah berada di kehidupan ketiganya. Apakah itu atribut atau keterampilan? Dia perlu berlatih secara maksimal. Dia mendapatkan semua aksesoris yang paling kuat dan senjata di dunia itu. Dan menurut sistem yang membimbingnya, semua yang perlu dia lakukan adalah menyapu bersih lantai terakhir itu. Dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu tidak melihat monster terakhir. Dan sistem tidak memiliki informasi tentang mereka. Salah satu temannya mengatakan bahwa Lin Xiao tampak terbeku. Menatap kosong ke udara, terputus dari kenyataan. Yang lain bilang dia mungkin mengalami serangan panik. Mendengar ini, Lin Xiao berbicara dan berkata, dia sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Setelah menyapu bersih lantai itu, salah satu dari mereka percaya padanya. Yang lain menyadari itu hanya sebuah alasan. Lin Xiao adalah satu-satunya yang memiliki pencitraan sistem. Membicarakannya sama saja dengan meminta orang-orang untuk percaya bahwa dia gila. Seorang gadis berambut pendek mendekati mereka. Mereka mulai mendiskusikan apakah lantai itu adalah benar-benar yang terakhir. Lantai bawah memiliki dekorasi suram. Tetapi yang ini mewah. Seperti istana. Salah satu dari mereka bahkan merasa aneh. Betapa kosongnya tempat itu. Hampir seperti ada monster yang hilang. Lin Xiao mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati. Seperti iblis menyamar penampilan mereka. Untuk melihat lebih polos dan menggoda. Semakin santai dan merasa aman di tempat itu, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Rekan-rekannya mendengar itu dan setuju untuk tetap waspada. Meskipun itu adalah kehidupan ketiga Lin Xiao. Itu adalah pertama kalinya dia mencapai sejauh ini. Rekan-rekannya mengatakan mereka hanya sampai di sana. Terima kasih atas kepemimpinan Lin Xiao. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa seolah-olah dia tahu segalanya yang akan terjadi. Bahkan pola serangan kemenangan semakin dekat daripada sebelumnya. Semuanya tergantung pada mereka. Gadis itu mendekati Lin Xiao dan mengatakan bahwa dengan dia di sana kemenangan sudah pasti. Tetapi sebelum dia bisa merespons dengan baik, awan saus tomat mengisi udara. Lin Xiao terlihat ketakutan. Karena temannya sekarang terbagi menjadi 2. Dia terjatuh dan Lin Xiao bahkan tidak menyadari siapa atau apa yang menyebabkan itu yang menakutkan. Entitas mengumpulkan kehadirannya di belakang Lin Xiao dan menyapanya dengan salam yang mencekam. Lin Xiao bereaksi dengan refleksnya dan mencoba menyerang sosok itu dengan pedangnya. Tidak tahu apa itu, karena dia bahkan tidak bisa merasakannya. Serangan itu kuat tetapi tidak berpengaruh. Sosok mengerikan itu mengatakan bahwa bilahnya kelas atas. Ideal untuk mengiris ikan tetapi bagi dia terlalu rapuh. Betapa kosongnya tempat itu. Menyadari bahwa pedang itu hanya mampu menahan satu serangan. Sebelum patah sekarang hanya gagang yang tersisa di tangannya. Itu adalah bilah yang paling kuat. Itu dihancurkan oleh satu jari dari monster. Dia berusaha mengatur pikirannya. Tetapi monster itu sudah berada di belakangnya. Mengejeknya dengan bertanya kemana Lin Xiao melihat. Lin Xiao berbalik. Menanyakan tentang identitas monster itu. Tetapi disambut dengan pukulan brutal yang mengirimnya terbang. Seolah-olah dia memiliki sayap dan 2 mesin jet. Menghantam dinding dengan keras. Benar-benar dikuasai.
Lin Xiao mengumpulkan kekuatannya untuk bertanya. Jika itu benar-benar Raja Iblis. Dia berkata, adalah mustahil bagi monster untuk memiliki bentuk manusia. Yang dijawab oleh monster itu, bahwa dia dilahirkan dari ketakutan dan ketidakpastian umat manusia. Jadi hanya pantas jika dia melihatmu dalam dua. Lin Xiao mengaktifkan kemampuan mata kebenaran untuk melihat lebih banyak informasi tentang makhluk itu. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa kesehatannya masih penuh. Lin Xiao telah memukulnya dengan sekuat tenaga. Dan tetap saja satu-satunya kerusakan adalah pada bilahnya yang patah. Dia dengan cepat mengidentifikasi kemampuan pasif yang mencegah monster itu mati. Kemampuan tanpa batasan waktu dan sangat kuat. Belum lagi bahwa sihirnya tak terbatas. Monster pada dasarnya tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sistem dalam krisis menyatakan bahwa iblis itu terlalu kuat, bahwa tidak ada peluang untuk menang. Sekarang sistem sedang menghitung rute pelarian untuk Lin Xiao. Ini adalah pertama kalinya sistem memberikan peringatan seperti itu. Sungguh tidak ada peluang sama sekali. Lin Xiao berusaha menenangkan diri, agar pikirannya bisa berpikir lebih baik. Saat melakukan itu, iblis mencengkeram salah satu layar sistem. Dengan tangannya dia menghancurkannya seolah-olah itu tidak ada apa-apa. Untuk keterkejutannya Lin Xiao, monster itu mengatakan itu luar biasa. Karena Lin Xiao memiliki sesuatu yang membimbingnya sepanjang waktu. Dan tampaknya hanya dia yang bisa melihatnya. Pasti. Itu berkat ini dia memiliki begitu banyak item unik. Bagaimanapun, iblis mengatakan dia tidak tahu apa itu. Tetapi tidak masalah karena dia menghancurkannya. Lin Xiao tidak mempercayainya. Tetapi memang dia tidak bisa melihat apapun lagi. Iblis mengatakan dia juga tidak bisa melihat layar. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk menghancurkan mereka. Kesadaran itu menghantam Lin Xiao. Dia akan kalah sekali lagi. Ini bukan yang pertama kali, tetapi ini adalah yang pertama kali. Dia terlalu kewalahan dengan rasa takut dan gentar. Tidak ada cara untuk mengalahkan orang itu. Lin Xiao tidak bisa memikirkan apapun, tetapi dia berkonsentrasi dan menyadari dia bisa kembali. Dia harus terus mencoba, dan memberi umat manusia kesempatan untuk menang. Souvenir memperhatikan tubuhnya sedang disembuhkan oleh kemampuan yang tidak terbatas yang tidak dia pahami. Tetapi yang menyembuhkannya adalah iblis. Lin Xiao menyadari, itu adalah kemampuan penyembuhan terbaik yang pernah dialami. Itu tanpa akhir, iblis mengangkatnya dengan telekinesis. Dan Lin Xiao bertanya mengapa dia menyembuhkannya. Tanpa menjawab, monster itu bertanya apakah Lin Xiao sudah dikembalikan. Dia berkata, Lin Xiao yang tahu terlalu banyak tentang hal-hal tertentu. Seolah-olah dia memiliki kemampuan prediksi. Tetapi dia terlalu terkejut saat melihat iblis. Jadi itu tidak bisa menjadi prediksi. Bos berspekulasi bahwa dia harus dikembalikan. Dan ini bahkan bukan kehidupan keduanya. Dia baru saja menyelesaikan pertunjukan Lin di sana. Semuanya akan terjadi lagi dalam pengulangan tak terbatas. Sampai Lin Xiao menang membaca ekspresi Lin Xiao. Monster itu percaya dia benar. Jadi dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Sampai Lin Xiao menang membaca ekspresi Lin Xiao. Peralatan di dunia itu, tidak ada kekuatan yang bisa memecahkannya kecuali bos itu sendiri. Diharapkan dari seseorang yang telah hidup lebih dari sekali. Lin Xiao putus asa karena dia sekarang terperangkap oleh kemampuan monster lainnya. Bos bilang, kemampuan penyembuhannya akan mencegah Lin Xiao dari kematian. Armor yang tak bisa dihancurkan akan menjadi penjara. Jadi itu akan mengubur pahlawan seperti itu. Lin Xiao berteriak kesakitan. Menyadari nasibnya jauh lebih buruk daripada kematian. Protagonis selalu memiliki aura protagonis itu. Tetapi sekarang Lin Xiao terjebak dalam situasi suram itu. Dengan itu selesai, iblis kembali ke tahtanya. Dia duduk lagi dan mengamati para teman pahlawan. Sekarang hanya mayat tak bernyawa.
Kita semua pernah berpikir mereka adalah protagonis dari sesuatu. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa. Tidak ada yang sudah menjawab untuk itu. Bahkan tidak ada nabi. Yang paling dekat dengan jawaban adalah sejarawan. Yang membaca apa yang telah terjadi. Karena seorang protagonis adalah orang yang menang. Iblis itu adalah iblis terkuat dari semuanya. Di luar menara orang-orang berteriak. Sekarang diketahui bahwa Lin Sao dan krunya pergi bermain untuk raksasa di bukit. Tampaknya mereka telah mencapai puncak menara, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Hari demi hari di dunia itu, orang-orang percaya bahwa suatu hari, hari-hari pertempuran melawan monstrositas menara, akan berakhir. Asosiasi orang terbangun, menawarkan belasungkawa untuk mengenang mereka yang telah pergi. Dan menyerukan umat manusia untuk tidak menyerah bertarung. Satu-satunya pahlawan harus terus bertarung. Dan mencegah monster melarikan diri. Tidak ada yang tahu kapan pertempuran terakhir akan terjadi. Atau berapa banyak yang harus ditemukan. Jika ada roti di surga, dua individu yang terbangun berbicara di antara mereka sendiri. Bertanya-tanya apakah itu bukan pintu masuk ke es. Ruang bawah tanah kelas menara ajaib. Menghubungkan aksesnya ke pintu masuk kota. Itu muncul secara acak di lokasi yang berbeda. Ketika itu terjadi, monster diekskavasi dalam jumlah besar. Segera setelah mereka muncul, serangan di laut dimulai. Karena ini, hanya beberapa orang yang terbangun memutuskan untuk menahan monster. Di luar kota sebagian besar, mereka berfokus pada pertarungan di ruang bawah tanah di dalam kota. Untuk menjaga keamanannya, dua pahlawan yang sedang mengobrol memasuki ruang bawah tanah. Gadis itu bertanya, jika monster di sana akan menjatuhkan kerucut darah, ketika mereka dijatuhkan, dan apakah barang-barang mereka cukup untuk menghadapi iblis. Sisir darah raja adalah item yang relatif sederhana. Aturannya adalah bahwa untuk setiap serangan, sejumlah kerusakan terjadi. Anak laki-laki itu berkata bahwa kebaikan akan menang, dan bahwa iman gadis itu jauh terlalu kecil. Sudah saatnya baginya untuk menghadiri sesi pembersihan untuk meningkatkan level. Gadis itu meminta maaf atas kekurangan iman, dan berkata dia percaya pada anak itu, yang bernama Queen Feng. Dia adalah kebanggaan Groot. Meskipun masih muda, dia meyakinkannya bahwa jika dia matang sedikit lagi, dia akan menjadi lebih kuat dari Lin Sao sebelumnya. Dia dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia selalu mengaguminya, dan akan selalu begitu. Di depan mereka terletak bangkai seekor naga besar. Berdiri di atas adalah sosok misterius. Sepertinya dia sudah mengumpulkan sisir darah. Sosok itu sebenarnya adalah iblis. Dia mengatakan dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa beberapa manusia mungkin menggunakan barang berbasis aturan untuk menghadapinya. Itulah sebabnya dia bertindak lebih dahulu dan mengumpulkan item dari monster itu, sebelum mereka bisa menjadi pahlawan Queen Feng. Memuji sosok itu, dan memintanya untuk menyerahkan benda itu. Iblis menjawab bahwa Queen Feng bahkan tidak tahu siapa. Dia memang begitu dan sudah berbicara dengan sangat akrab. Pahlawan mengatakan itu untuk masa depan umat manusia. Dia bahkan tidak mencuri, dia adalah pahlawan yang saleh. Dan benda itu akan jauh lebih berguna di tangannya daripada dalam diri sosok anonim. Upaya itu untuk melindungi dunia. Dia bahkan tidak mencuri, dia adalah pahlawan yang benar. Setelah kata-kata ini, sebuah energi yang mengancam. Energi merah mulai berkumpul di benda itu. Dipegang oleh iblis, pahlawan menonton dengan sedikit ketakutan. Sinar yang ditembakkan ke arahnya, tetapi dihentikan oleh pertahanan mutlaknya. Kubus kristal, yang melindungi satu orang dalam radius 2 meter. Sekarang dengan celana dalam yang lebih berat, pahlawan bertanya-tanya apa itu. Pasti ajaib dan selain itu sangat kuat. Tubuh itu bukan manusia. Sebelum dia bisa mencapai kesimpulan yang jelas, dia melihat iblis memegang rekannya di tangannya. Makhluk itu tahu siapa dia. Dia mengatakan Queen Feng adalah pahlawan yang menjanjikan.
dan dianggap kandidat untuk menjadi yang berikutnya. Lin Sao Iblis bernegosiasi dengannya. Jika pahlawan menonaktifkan pertahanannya, dia akan membiarkan mereka berdua pergi hidup-hidup. Janji yang selalu dia tepati. Tetapi pahlawan itu berkata, pengorbanan gadis itu tidak akan sia-sia, dan bahwa kamu akan membangun tugu peringatan untuknya. Ketika semua ini berakhir, dia maju untuk menyerang raja. Tetapi iblis itu dengan mudah menghindar. Iblis itu mengatakan pahlawan bahkan tidak ragu, dan tidak peduli dengan nyawa rekannya. Jelas Raja Iblis masih tidak mengerti manusia. Karo berkata bahwa ini adalah harga untuk menjadi kuat. Dia selalu sendirian, dan terkadang nyawa yang tak bersalah harus membayar harga. Selain tidak bisa dihindari, kesalahan atas korban jiwa ini terletak pada Raja Iblis. Siapa yang memulai kekacauan ini di tempat pertama? Namun, iblis itu menunjukkan bahwa tidak semua orang berpikir seperti itu. Gadis itu hanya bisa berpikir betapa kejamnya. Bocah itu bersamanya meskipun dia adalah pengikut setia, yang telah bersamanya begitu lama. Dia hampir tidak peduli dengan hidupnya. Tetapi, dia berteriak agar pahlawan menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri. Namun pahlawan itu penuh keberanian berkata bahwa melarikan diri adalah untuk pengecut. Dan dia mungkin adalah banyak hal. Tetapi dia bukan pengecut. Dia menyatakan bahwa kebaikan akan menang. Dan mengambil pose yang layak untuk Instagram. Untuk bersiap-siap menyerang iblis. Dia mengatakan begitu banyak hal idealistis. Bahwa Qin Feng mulai tertawa. Seolah-olah dia adalah pertunjukan komedi tunggal. Mengakhiri tawanya, Qin Feng berkata bahwa jika badut itu tidak akan lari, tidak ada lagi kesopanan bagiku. Dia akan membiarkan mereka berdua pergi hidup-hidup. Tanah di sekitarnya mulai naik. Dia juga mulai terangkat dari tanah. Dan segera celana dalamnya yang berat sudah sampai di pergelangan kakinya. Dia tidak percaya dia akan dikalahkan seperti ini. Graman membuka dengan cara yang membuat Qin Feng bercanda. Pahlawan itu harus minum lava. Karena itu hangat dan baik untuk tenggorokan. Itu akan baik untuknya. Saat dia akan memiliki kontrak yang sangat heroik. Dengan raksasa di bukit. Pahlawan itu berteriak putus asa. Karena dia tidak ingin akhir hidupnya begitu tidak berarti. Tetapi permohonannya tidak berguna. Dia terus jatuh memohon kepada Qin Feng untuk menyelamatkannya. Tetapi tidak ada yang berhasil, tanah yang tertutup menelannya. Qin Feng kembali ke tugas infernalnya. Sementara itu petir menyambar langit. Dan gadis itu tetap tak bergerak. Memproses segala sesuatu yang baru saja terjadi. Dia ketakutan pahlawan itu telah pergi dan dia akan menjadi yang berikutnya. Tetapi saat dia menoleh, dia menyadari Qin Feng bahkan tidak memperhatikannya. Sebenarnya dia sudah meninggalkan tempat itu. Penasaran, dia bertanya apakah dia tidak berniat menghabisinya. Tetapi dia menjawab bahwa dia menepati janjinya. Mereka akan keluar hidup-hidup. Selama kubus kristal pahlawan itu dihancurkan. Sayangnya pahlawan itu tidak bisa melarikan diri. Dia bisa pergi dengan bebas, dia tidak akan mempermasalahkannya. Namun dia memperingatkan bahwa di pertemuan mereka selanjutnya, dia akan menghadapi nasib yang sama. Dia menghilang melalui portal. Dan gadis itu terdiam terkejut karena dibiarkan hidup. Dan segera celana dalamnya yang berat berada di pergelangan kakinya. Qin Feng berjalan menaiki tangga. Tanah di sekelilingnya mulai naik. Dan ketika dia melewatinya, dia berubah menjadi manusia biasa. Dia berjalan melalui kota sebagai sosok anonim. Di markas Asosiasi Kebangkitan, sekretaris berbicara kepada publik. Salah satu dari mereka bertanya apakah tuan itu ingin bergabung. Sekretaris berbicara kepada publik. Di markas Asosiasi orang terbangun. Dan dalam kasusnya bahkan lebih karena dia adalah orang yang menarik. Para sekretaris dengan berani menggoda dia. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Qin Feng. Sekarang menyamar sebagai manusia namanya Qin Feng. Jenius tersembunyi. Dan mungkin mereka pernah mendengar namanya sebelumnya. Dan bagi dia, merupakan suatu kebanggaan besar menjadi bagian dari keluarga besar itu. Di dalam bangunan,
Ada aula 7 tetua, dan dari mereka hanya 6 yang masih hidup. Sekarang salah satu dari mereka mengatakan bahwa Elderlin Chavel, bahkan dengan kemampuannya untuk memutar balik waktu, tidak ada yang sebanding dengan kesulitan level akhir menara. Salah satu dari mereka mengatakan itu. Selama Qin Feng berada di menara, dia akan menikmati keuntungan dari mana tak terbatas, dan pemblokiran kesehatan tanpa syarat. Mereka tidak bisa terus kehilangan yang terbangun yang kuat. Mereka perlu menyusun strategi lain. Dia mengatakan itu. Seluruh umat manusia dilarang menantang menara sihir. Sementara itu para pahlawan sedang mencari barang-barang yang mampu menyegelnya. Mengatakan bahwa yang terbangun yang kuat selalu diterima. Dan Qin Feng sendiri. Jika para monster tidak bisa lagi melarikan diri, keselamatan mereka akan dijamin selamanya. Dia memanggil yang terpilih dari dimensi lain. Dia berasal dari negeri lain dan disebut pengembara. Masalah ini sepenuhnya rahasia. Tidak ada yang tahu di luar sana. Bahkan pengembara sendiri tidak tahu. Dia dipanggil oleh orang itu. Penyihir mengatakan bahwa tujuan dari yang dipanggil adalah selalu ingin mengatakan sesuatu. Seorang wanita mengatakan itu. Jiwa pengembara ini tinggal dalam tubuh Lin, adik laki-laki Cao, Lin Feng. Dan sejak dia melakukan perjalanan melalui waktu, dia telah menunjukkan perilaku tidak menentu, dan pikiran yang tidak konvensional. Pada kenyataannya dia berada di sebuah ruang bawah tanah, mencari barang, berguna untuk menyegel akses ke menara sihir. Seorang lelaki tua mabuk berkata bahwa pada malam bulan purnama, dia mendapatkan wahyu tentang Lin Feng. Segera dia akan menemukan barang-barang yang mampu menyegel menara sihir, jadi pasti akan disegel segera. Pernyataan itu mengacaukan suasana. Karena orang mabuk itu, orang tua itu bukan sekadar seorang pemabuk biasa. Dia seorang nabi, seorang sekretaris mendekatinya. Bertanya, jika Lin Feng benar-benar akan dapat melakukannya. Dan jika menara benar-benar akan disegel. Karena jika itu benar, manusia akhirnya akan aman. Tetapi orang tua dengan kebijaksanaan mabuk mengatakan bahwa ini hanya menyelesaikan masalah mereka. Jika Qin Feng terkurung di dalam, jika dia meninggalkan menara sebelum atap, semua itu akan sia-sia. Itu benar-benar masuk akal. Dia bertanya padanya apa yang harus mereka lakukan kemudian. Orang tua itu tidak menjawab. Minuman itu telah memadatkan pikirannya. Dan dia mulai mendekati wanita itu. Dengan cara yang tidak pantas, dia menyebutnya sebagai orang tua mesum. Tetapi dia mengatakan bahwa dia berbicara omong kosong. Karena tidak akan ada cara bagi Qin Feng untuk meninggalkan menara. Dan bahkan jika dia melakukannya tanpa berkat menara, dia akan menjadi musuh yang bisa dikalahkan. Itu hanya masalah waktu sebelum dia diidentifikasi dan dinetralkan oleh para pahlawan manusia. Entah Qin Feng tinggal di menara selamanya, atau dia pergi hanya untuk menemui akhir hidupnya. Tidak ada jalan tengah. Dan segera setelah Lin Feng menemukan barang-barang untuk menyegel menara, kemenangan umat manusia akan dinyatakan. Dan simbolisme orang mabuk itu terkonfirmasi. Lin Feng sebagai yang ditransmigrasikan. Sekretaris pergi dan orang mabuk itu pergi ke kamarnya. Saat masuk dia menemui sosok aneh. Dia menanyakannya tentang identitasnya. Dan pemuda itu mengatakan namanya adalah Qin Feng. Dan bahwa dia baru saja bergabung dengan asosiasi. Orang mabuk itu sudah mendengar tentang Qin Feng. Tampaknya dia seorang jenius. Pemuda itu berterima kasih padanya atas pujian itu. Tampaknya dia adalah seorang jenius, bahwa dia masih jauh dari disebut jenius. Tetapi dia ingin membantu umat manusia dalam perjuangan melawan Raja Iblis. Orang tua itu mengatakan pemuda itu terlalu formal, dan tidak bisa bersantai karena semuanya baik-baik saja. Dia tidak akan menilai dia dalam kasus apapun. Pemuda itu berkata, bahwa orang mabuk itu dikenal karena memprediksi masa depan. Dan dia sangat ingin agar satu dilakukan untuknya. Karena dia bisa datang ke asosiasi semata-mata untuk tujuan itu.
khususnya masa depan Raja Iblis. Orang mabuk itu mengatakan bahwa pemuda itu terlalu terkesan. Karena jika dia tahu masa depan orang itu akan menjadi orang mabuk yang akan memiliki. Lin menunjukkan ketenaran bukan Lin Sao itu sendiri. Dia akan menjadi musuh yang dapat dikalahkan. Dia perlu menyentuh orang tersebut pada malam bulan purnama. Hanya kemudian mungkin untuk membaca ramalan. Queen Fake sekarang dengan kata-kata lebih sedikit menggenggam leher pria tua itu, dan mengatakan bahwa malam ini adalah malam bulan purnama, untuk bertemu Raja Iblis dan berjabat tangan dengannya, dan memberitahu Queen Feng bahwa malam adalah hanya satu langkah, dan bahwa menyentuh adalah langkah penting lainnya. Dia tidak memiliki keterampilan bertarung, dan tidak dapat memasuki menara sihir. Itu akan sangat mustahil baginya. Queen Feng mengulurkan tangannya ke arah pria tua itu, menakut-nakutinya. Dia menyadari bahwa ini bukan pemuda itu. Dia kira dia, tapi segera menyadari bahwa berdiri di depannya adalah Qin Feng itu sendiri. Maka ramalannya berwarna merah. Qin Feng akan diserang oleh manusia. Di musim berikutnya ketika mulai turun salju, dia membebaskan pria tua itu dan bertanya padanya apakah ramalan itu selalu akurat. Dia menolak dan memohon agar tidak ada yang dilakukan padanya. Berjanji untuk mengatakan apapun yang ingin dia ketahui. Dan untuk berguna sekarang dengan cara yang mengancam. Qin Feng akan dijatuhkan oleh seorang manusia. Memintanya untuk meramalkan apakah dia akan dijatuhkan. Malam itu pria itu memiliki niat jahat dalam pikirannya. Kisah Clickhead tentang transmigrasi selalu dimulai dengan cara ini. Pria itu meninggalkan dunianya dan pergi ke dunia lain. Dia adalah seorang yang tidak berarti menjadi pahlawan. Adalah seorang yang altruistis dicintai oleh semua orang. Dan pada suatu hari musim dingin yang indah, warga itu mengalahkan Raja Iblis. Pria ini hanyalah Silva lainnya yang bintangnya hampir tidak bersinar. Tetapi saat membaca cerita kecil itu dalam perjalanan ke tempat kerja, dia menjadi korban trakun dan berakhir. Yang berarti kehancurannya. Ini adalah awal standar dari setiap cerita reinkarnasi. Dan itulah yang terjadi, dia bereinkarnasi menjadi sebuah buku. Yang dia baca dan menjelma menjadi salah satu karakternya. Putra kedua dari keluarga yang dikenal sebagai Lin Xiao. Tetapi itu bukan dia adalah adik laki-laki. Lin Feng adalah saudara yang tidak berguna. Dia orang jahat yang biasa-biasa saja. Dan karakter yang kejam, yang hidup di bawah bayang-bayang kakaknya, adalah satu-satunya kenangan yang dia miliki tentang karakter ini. Tetapi semua itu akan berubah sekarang, karena dia ada di sana. Lin Fang berdiri di depan ayahnya, mengklaim tahu lokasi item atap, dan meminta kelompok yang kuat untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Karena dia mengetahui plot cerita ini, dia tahu lokasi item tersebut. Dan menggunakan informasi itu untuk keuntungannya. Begitulah cara dia memperoleh peta yang mengarah ke item itu. Sekarang sudah berada di aula asosiasi. Lin Feng berpikir bahwa, dengan kakaknya yang tidak ada, saatnya untuk pahlawan sejati cerita ini muncul. Saatnya bagi Lin Feng untuk mendapatkan kesempatan. Untuk menyelamatkan dunia dan menjadi pahlawan sejatinya. Dia berkata itu dengan kekasihnya di sisinya. Dia adalah orang jahat yang biasa saja. Kehidupan masa lalunya yang tidak akan pernah kau berani dekati. Wanita yang sangat cantik. Tetapi sekarang wanita itu adalah tunangannya. Belum lagi gadis yang dia temui di tengah jalan. Dia adalah gadis pemalu. Yang selalu berharap diselamatkan oleh Lin Feng. Dia meyakinkannya. Mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tempat ini aman. Baginya, sangat menyenangkan hidup berdampingan dengan karikatur-karikatur itu. Seperti karakter dari kisah cinta yang membosankan. Baginya, reinkarnasi telah memberinya kehidupan yang luar biasa. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada kelompoknya dan melanjutkan. Karena dia memiliki urusan mendesak untuk ditangani. Salah satu anak buahnya bertanya kemana dia pergi. Tetapi Lin Feng mengatakan dia menuju Nabi Mabuk. Untuk melempar beberapa kerang dan membaca kartu tarot. Kenyataannya adalah,
Dia sudah membayangkan dirinya sebagai sosok itu, yang akan menyegel menara sihir. Dan sebagai pahlawan absolut, dia bisa memiliki lebih dari satu yang tercinta dalam hidupnya. Seperti bintang sepak bola, dua wanita tiba di asosiasi, dan berbicara dengan sekretaris. Ingin melakukan transaksi. Salah satu dari mereka ingin merekomendasikan seseorang untuk diterima sebagai pemburu. Serta sekretaris bertanya siapa orang ini untuk diterima sebagai pemburu. Gadis berambut merah yang ceroboh. Dia telah diselamatkan oleh dia dan Lin Feng di dalam Dongyeon. Gadis berambut merah tampaknya adalah satu-satunya yang melihat Qin Feng dan selamat untuk menceritakan sebuah kisah. Hanya mendengar itu membuat seorang resepsionis dalam krisis. Tetapi si rambut merah mengatakan, dia adalah pengikut karakter sampingan yang sangat terkenal. Sebenarnya dia adalah satu-satunya pengikutnya. Pada suatu hari yang menentukan, karakter sampingan bertemu Qin Feng di dalam Dongyeon, dan menemui akhirnya tetapi dia selamat. Setelah itu dia diselamatkan oleh Lin Feng dan timnya. Dan sekarang dia ada di sana tetapi si rambut merah terkejut mendengar bahwa Qin Feng sudah mendaftar di sana. Dan dalam kesehatan yang baik, Faki baru saja ada di sana tidak lama yang lalu. Mengklaim bahwa dia akan mengobrol dengan yang mabuk. Nabi sambil melempar beberapa kerang. Sekarang kedua wanita itu bingung, karena Qin Feng masih hidup. Sementara itu, Nabi mabuk itu hampir siap untuk menemui akhirnya. Karena Qin Feng tidak akan berhenti mencengkeramnya. Dia memohon untuk hidupnya, tetapi Qin Feng bertanya, jika dia sudah memiliki hasil ramalan. Dia meminta, orang tua itu terus memohon dan memanggil Presiden Tuan, Menteri Cinta Chancellor. Tetapi meskipun begitu dia masih dicekik. Dia berkata kamu masih bisa sangat berguna, karena kamu masih bisa membuat ramalan untuknya. Tetapi Qin Feng mulai bosan dengan pengulangan kata-kata tanpa makna ini. Dia berkata dia pikir manusia semua seperti Lin Shao yang mulia, setia yang kuat. Tetapi tampaknya ada banyak manusia yang berkhianat dan tanpa integritas. Dia perlu meningkatkan pengetahuannya tentang orang-orang ini. Telah berhadapan dengan seseorang yang begitu lemah karakter. Qin Feng merasa senang sekarang. Dia jauh lebih sedikit khawatir mengetahui orang-orang seperti itu ada. Dan bersyukur atas pelajaran itu. Dia memutuskan untuk mengirim pemabuk itu langsung ke akhir hidupnya. Tetapi tiket sekali jalan diserahkan. Dan Qin Feng meninggalkan ruangan. Sekarang, dia tahu bahwa jika menara itu disegel dengan dia di dalamnya, sudah berakhir. Tidak ada lagi jalan-jalan malam atau petualangan nakal. Namun jika dia mencoba menghentikan Lin Feng, dia mungkin tidak hanya gagal, tetapi juga akan dijatuhkan oleh seorang pahlawan. Seperti yang diramalkan oleh Nabi. Dia tidak yakin harus berbuat apa, tetapi masih terlalu pagi untuk barang-barang yang telah ditemukan. Jadi dia memutuskan untuk kembali sekarang sebagai tindakan pencegahan. Mungkin pada akhirnya, dia akan menemukan cara untuk menghindari ramalan itu. Dia ingat melihat pintu belakang di sana. Pada saat itu, Lin Feng mencengkeram bahunya dan bertanya siapa dia. Karena dia belum pernah melihatnya di sana sebelumnya. Qin Feng menjadi sedikit gugup. Berpikir dia telah ditemukan. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang terbangun yang baru saja bergabung. Dan ingin tahu apakah dia bisa membantu dengan sesuatu. Lin Feng memeriksa pakaiannya sedikit dan berkata, lambangnya adalah milik seseorang yang berpangkat S. Dan bertanya apakah dia benar-benar sekuat itu. Lin Feng terkesan dan mengundangnya untuk bergabung dengan timnya. Karena dia sudah memiliki lokasi barang tersebut. Mampu menyegel menara sihir. Qin Feng menurunkan kewaspadaannya sejenak. Sekarang Lin Feng memperkenalkan dirinya secara resmi. Mengatakan bahwa suatu hari dia akan sangat terkenal. Dan ingin pemuda ini bergabung dengan sebabnya. Setelah dia mengonfirmasi identitas Lin Feng, Qin Feng setuju dengan undangannya. Tanpa berpikir kedua kalinya sekarang. Dia ingin tahu, jika ramalan si mabuk akan menjadi kenyataan. Lin Feng tidak berhenti membanggakan diri.
dan mengatakan bahwa pendatang baru itu sangat beruntung. Tetapi bertemu dengannya dan bukan orang lain. Dia hanya perlu menunggu, karena namanya akan sangat terkenal suatu hari nanti. Hanya perlu mengikuti dia, untuk patuh demi masa depan yang terjamin. Dia bahkan mengklaim telah menyelamatkan seorang kecantikan, yang merupakan pengikut Qin Feng. Konon orang satu-satunya yang melihat Qin Feng, dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Ups, Qin Feng dalam wujud manusianya. Sekarang ingin tahu lebih banyak tentang orang ini. Siapa yang belum ditaklukkan dengan tepat? Qin Feng sekarang berpikir dia tahu siapa dia. Dan dia suka mengikuti pria yang kuat. Karena janji adalah janji. Dan mulai hari itu dia sekali lagi menjadi pengikutnya. Tetapi akan membalas kebaikannya. Bahwa dia telah tidak bersyukur. Dia berkata dia sangat senang dia diselamatkan terakhir kali. Atau jika dia hanya gila. Bertanya-tanya apakah dia tahu dia adalah penipu. Qin Feng mencoba berinteraksi tetapi terjebak. Dan telah khawatir tentangnya sejak mereka terpisah. Rubin berkata dia senang telah menemukan dia. Pada saat itu Qin Feng sudah ditaklukkan. Dalam narasi asli. Karena dia ingat dengan baik bahwa sekarang Lin Feng bergetar. Qin Feng tidak mengerti semua ini. Dia sangat senang bahwa dia baik-baik saja dan sehat. Dia memeluk Qin Feng dan berkata, "Gila," tetapi dia menyapanya dan terkejut. Dia pikir situasinya sangat buruk dan bersiap untuk bertindak. Dia mirip dengan seseorang. Rubina melihat Qin Feng dari belakang dan berkata, tetapi dia berusaha keras untuk tujuan itu. Dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Bahwa itu rumit. Dia memberi isyarat kepada mereka dan membisikkan kepada Qin Feng. Pada saat itu Qin Feng sudah diturunkan. Tidak lain adalah Rufinha. Beberapa wanita cantik menyapa Lin Feng. Dan pergi menjauh. Dia perlu membawa neneknya ke kelas Jiu-Jitsu. Mengatakan, dia membuat alasan umum yang mengerikan. Dan bertanya kemana pria muda itu pergi. Lin Feng menyadari. Qin Feng mencoba pergi dengan hati-hati, sambil mengatakan hal-hal ini, dan segera akan menjadi anggota timnya. Orang ini disebut Rubinha, dan terkejut menemukan manusia, dan hanya 2 orang yang berhubungan dengannya. Begitu juga dengan kecantikan dan Lin Feng itu sendiri. Rubinha mendengar berita itu dan merasa terkejut, dan mengatakan bahwa Rubinha sekarang menjadi bagian dari timnya. Dia masih hidup. Dia meminta asosiasi ditutup. Dia telah diturunkan tidak lebih dari 1 jam yang lalu. Dan Lin Feng segera menegurnya untuk langsung ke intinya. Sekretaris mengatakan ini tentang Nabi. Bertanya apa itu? Lin Feng yang sudah marah berteriak. Tetapi seseorang mendekat mengatakan bahwa beritanya sangat buruk. Tentang pendatang misterius itu. Dia benar-benar perlu berbicara dengan Nabi mabuk itu. Tetapi dia berpikir tindakannya mungkin mengubah masa depan. Karena Qin Feng seharusnya tidak ada di sana sekarang. Dia mengingat cerita aslinya. Lin Feng pada gilirannya merasa benar-benar diabaikan. Mereka tertawa banyak pada dialog konyol ini. Qin Feng berkata bahwa dia hanya terlihat seperti orang jahat. Ruben mengatakan dia garang dan menakutkan. Lin Feng dan Qin Feng bertanya kepada Qin Feng seperti apa Qin Feng. Tetapi kecantikan itu sama sekali mengabaikannya. Melakukan ini tepat di depan matanya. Mengatakan bahwa selain menjadi tunangannya. Menanyakan apa itu. Dan mengatakan bahwa dia sangat senang akhirnya bertemu dengannya. Rumor mengatakan dia memperkenalkan dirinya. Mendekati Qin Feng dan bertanya apakah dia melakukan semua itu. Bahkan kecantikan yang belum pernah tersenyum sekalipun. Dan mengatakan bahwa Rubinha adalah bagian dari timnya sekarang. Dia akan melatihnya. Lin Feng marah dengan pernyataan ini. Yang menarik dia mengatakan jika memang demikian, ingin belajar lebih banyak dari jenisnya. Dan terkejut menemukan seorang manusia. Mengatakan dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Qin Feng berkata, selain itu dia tampak lebih buruk secara langsung. Tidak berguna dan tanpa bakat. Dia mengkonfirmasi bahwa dia hanya sampah. Lin Feng, adik laki-laki Lu Exo,
Qin Feng berkata bahwa dia sudah mendengar tentang orang penting itu. Dia bukan siapa yang dia klaim. Karena Lin Feng seharusnya tidak tahu. Pikiran Qin Feng penuh dengan niat jahat. Pukulan yang dikeluarkan dengan baik seharusnya menenangkan Lin Feng. Itu penuh dengan kesombongan berkata. Terkejut Qin Feng. Dan merasa dia cocok untuk melawannya. Layak untuk pria kuat yang dia putuskan untuk ikuti. Dan Ruben mengatakan bahwa itu luar biasa. Qin Feng menginjak kepala orang itu di tanah. Dia merintih kesakitan dan bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Yang jatuh ke tanah segera. Layak bagi pria kuat yang dia putuskan untuk diikuti. Dan berpikir dia layak untuk melawannya. Mengatakan bahwa badut ini bahkan tidak sebanding dengan Lin Chou. Pukulan bodoh itu. Qin Feng menggunakan sekarang marah dia bergerak ke arahnya untuk memulai pertarungan. Karena dia bukan Qin Feng. Mereka telah diperdaya oleh wajah cantik orang itu. Dia mendorongnya menjauh dengan agresif dan berkata. Bibi mencoba menahannya dengan mengatakan dia terlalu terburu-buru. Mengatakan bahwa dia selalu curiga padanya. Dan melanjutkan untuk menuduh Qin Feng melakukannya. Tapi dia menyadari ini bisa menjadi kesempatan emas. Bertemu Qin Feng. Dan bahwa begitu dia tiba. Mengatakan bahwa dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Feng mencoba membalas tuduhan tersebut. Tetapi dia berpikir bahwa setelah hidup yang keras, dia akhirnya bereinkarnasi ke sebuah dunia. Di mana dia lebih dari sekadar itu. Dia memiliki kemampuan dan berdiri di atas yang lain. Bibi membela anak laki-laki pirang itu dengan mengatakan dia tidak seperti itu. Bahwa dia telah berkembang dan bahwa dia bertindak berdasarkan impuls. Lebih lagi dia mengatakan bahwa dia dulunya adalah orang yang jujur. Lin Feng masih kesal karena dihina. Dan bersikeras bahwa dia bukan sampah. Dia mengayunkan bilah yang kuat dan mencoba untuk menyerang Qin Feng tetapi meleset. Sekarang Qin Feng tertarik padanya. Karena seorang badut seperti Lin Feng seharusnya tidak memiliki senjata yang begitu canggih. Kenyataannya adalah, bahkan pahlawan kelas S tidak bisa mengatasi Qin Feng sekarang. Tetapi dia penasaran, karena nama Lin Feng tidak ada di daftar jenius manusia. Kekacauan terbuka lebar. Pria tua itu tiba dan memerintahkan pertarungan untuk berhenti. Cahaya biru turun dari langit. Lin Feng merasakan sihirnya menghilang. Sementara Qin Feng menyadari, kemampuan ini beroperasi di bawah aturan ketat. Pria tua besar itu adalah presiden. Kekuatan khususnya meniadakan semua kemampuan supernatural. Di dalam wilayahnya, dia memarahi semua orang. Mengatakan bahwa setiap pemburu itu penting. Dan bahwa mereka tidak seharusnya bertarung satu sama lain. Sebagai perilaku kekanak-kanakan, Qin Feng merasa cemas karena di luar menara. Dia tidak memiliki kemampuan seperti penyihir. Oleh karena itu dia bisa dijatuhkan. Dia perlu lebih berhati-hati di masa depan. Jika dia tidak ingin mengetahuinya. Jika ada roti di surga, dia membungkuk dan meminta maaf. Mengatakan bahwa adegan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dia memberikan penampilan yang meyakinkan. Di sisi lain, Lin Feng mengatakan bahwa pertarungan telah dihentikan sekarang. Tetapi tidak sebelum dia dipukuli. Dengan kata lain, Presiden bersikap memihak. Bahkan Qin Feng terkejut. Pria ini sepertinya tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memiliki peta atau item canggih yang digunakannya. Presiden mengatakan bahwa anak itu berbicara omong kosong. Bahwa dia tidak memihak dan hanya berada di pihak umat manusia. Lin Feng sudah paranoid. Dan mengatakan bahwa semua orang meremehkannya, dan tidak percaya pada kemampuannya. Dia pergi, menyatakan bahwa dia akan segera mendapatkan item itu dan menutup sebuah menara. Mata presiden tampak sedikit lelah. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Qin Feng, dan memujinya dengan mengatakan bahwa selain kuat, dia sangat sopan dan berperilaku baik. Qin Feng berterima kasih kepadanya karena dia terbakar di dalam. Karena sekarang ada terlalu banyak manusia yang menyukainya. Penyelidikan dimulai dan jejak energi iblis ditemukan di ruangan Nabi. Mungkin iblis telah menyusup dan mengalahkannya.
Itu bukan karya seorang manusia. Tetapi keputusan akhir masih diperlukan. Presiden mengatakan bahwa pertarungan akan segera terjadi. Dan bahwa Queen Feng harus menemani Lin Feng. Karena meskipun ada perbedaan di antara mereka, mereka berdua mewakili umat manusia. Dia setuju dengan imitasi itu. Qin Feng merasa bahagia. Karena dia mengarahkan masa depan umat manusia. Menjauh dari keselamatan, Presiden meninggalkan kehadiran mereka, tetapi mendorong mereka untuk terus bekerja keras. Karena suatu hari mereka akan bertanggung jawab atas segalanya. Kecantikan itu pergi dengan menyatakan bahwa dia akan memeriksa Lin Feng, yang baru-baru ini sangat kesal. Tetapi Queen Feng menggenggam lengannya, meminta dia untuk menunggu. Dia mengatakan bahwa ini bukan kepribadiannya. Dia mendengar Lin Feng telah dan ingin tahu apakah ada yang berubah dalam dirinya. Kini Qin Feng khawatir dia mungkin mencurigainya. Setelah mengajukan pertanyaan yang meragukan seperti itu, tetapi dia meminta maaf dengan manis. Mengatakan bahwa dia hanya khawatir. Alasan yang rapuh itu berjalan dengan sempurna. Dia tahu kamu harus melangkah hati-hati. Kecantikan itu seolah ingin mengatakan sesuatu. Karena dia menganggap Queen Feng sangat perhatian. Dan ya, Lin Feng dulunya adalah pecundang yang tidak jujur dan pengecut. Tetapi kepribadiannya tiba-tiba berubah beberapa waktu yang lalu. Orang lain bereinkarnasi menggantikannya. Dia ingat dia mengatakan hal-hal aneh tentang kode transmigrasi dan dunia paralel pada waktu itu. Dia tidak memperhatikannya dengan baik. Tetapi setelah hari itu dia menjadi orang yang berbeda. Selain memiliki tekad, sepertinya dia memiliki pengetahuan tentang lokasi banyak hal. Barang-barang seolah-olah dia berbicara langsung dengan para dewa. Dia ingat dia merayakan penemuan yang signifikan. Mengatakan bahwa dia adalah anak keberuntungan. Karena segalanya seperti dalam sebuah novel. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia memiliki begitu banyak barang berharga, bahwa dia sekuat pemburu peringkat es. Karena mereka, para sesepuh keluarga bilang ia menerima hadiah pencerahan. Tetapi ia menolak untuk membicarakannya lebih lanjut. Qin Feng mendengarkan dengan seksama. Kata-kata terbangun dan transmigrasi membuatnya merenung. Seolah-olah Lin Feng mengetahui identitas asli Qin Feng, tetapi tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun. Qin Feng mencoba mencari tahu, mengapa Lin Feng menyimpan rahasia seperti itu, bahkan dari orang terdekatnya, kecuali tentu saja, itu bukan Lin Feng yang sebenarnya. Jika dia mulai membicarakan hal-hal gila seperti itu, tidak ada yang akan mempercayainya dan dia bahkan mungkin dieksekusi. Sementara dia berpikir tentang ini, suara keras menguasai area tersebut. Iblis kelas A melarikan diri dari penjara bawah tanah. Bahkan dari orang-orang terdekatnya. Oman bertanya apakah tidak ada yang akan membela kota itu. Tetapi sepertinya Lin Feng sudah bekerja. Iblis yang buas menyerang pahlawan itu, yang menguasai bilah peringkat es yang mengesankan. Bis dari level itu seharusnya tidak sebanding dengannya. Serangan pahlawan itu sangat kuat, cukup untuk menghentikan amukan iblis itu. Lin Feng tampaknya putus asa untuk mendapatkan perhatian semua orang. Percaya bahwa dia akan menjadi orang yang menyelesaikan masalah kemanusiaan. Jadi dia menyerang monster itu dengan bilahnya yang kuat. Para penonton melihat ini dan berkata, bis itu tidak sebanding dengannya. Menyebut Lin Feng sebagai jenius yang sedang naik daun. Bibi berada di kerumunan mengagumi tunangannya. Qin Feng menyadari bahwa monster ini lahir dari kebencian seekor anjing yang dibunuh oleh orang-orang di kota itu. Selain menjadi jenis iblis yang langka, sepertinya manusia tahu bagaimana menangani itu dengan baik. Lin Feng terus menyerang iblis itu. Dia menerima beberapa pukulan, dan segera semua orang mulai merayakan perpisahan. Bis itu akhirnya telah dikalahkan, tetapi itu hanya berpura-pura mati. Dengan itu, ia bangkit kembali sebagai monster peringkat es yang bahkan lebih kuat. Lin Feng sekarang berpose di samping monster itu, berpikir bahwa dia telah mengalahkan kerumunan yang mengucapkan selamat padanya, karena mereka percaya pada kebohongan yang sama.
menyebut namanya secara serentak. Lin Fang mengklaim bahwa yang dia lakukan hanyalah menjinakkan seorang monster kelas dan sekali menara disegel. Dia tidak perlu melakukan ini lagi. Tetapi kemudian dia merasakan energinya yang jahat di belakangnya. Dan teror dengan cepat menguasainya. Anjing iblis bangkit kali ini jauh lebih kuat. Itu sekarang adalah monster kelas SF. Lin Fang tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Api menyembur dari mulut makhluk itu. Memaksa pahlawan untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan itu menghantam jauh. Dan monster itu melanjutkan serangannya. Orang-orang terjatuh ke dalam keputusasaan, Bibi mulai menangis. Mereka tidak memperhitungkan kecerdikannya. Queen Feng sudah terlibat dalam misi. Dia berdiri di depan binatang itu, siap menggunakan energi Qin Feng untuk menyelesaikannya. Penting bagi Lin Feng untuk tetap hidup. Sedikit lebih lama karena ini. Anjing iblis kini harus membayar harganya. Dan menderita di tangan Qin Feng. Para wanita menyaksikan dengan terkejut. Karena Queen Feng sangat kuat, energinya terasa akrab. Dan melalui itu dia berkomunikasi dengan anjing. Bertanya apakah ia tidak lagi ingat siapa tuannya. Itu cukup, anjing yang dulu mengancam kini bergetar. Karena takut pada Queen Feng. Dia memerintahkan binatang itu untuk menghilang dan binatang itu mengikutinya. Saat melarikan diri, keindahan itu merasa aneh. Bahwa binatang itu melarikan diri dari keberadaan Queen Feng. Dan kerumunan mulai berteriak bahwa dia sangat kuat. Bahkan monster pun melarikan diri ketakutan. Beberapa orang bertanya mengapa binatang-binatang itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tetapi, mungkin Lin Feng hanya menjadi semakin lemah. Mereka takjub betapa luar biasanya Queen Feng. Karena binatang itu melarikan diri secepat mungkin. Kecantikan itu berterima kasih kepada Qin Feng sekali lagi. Dia ingin tahu, bagaimana dia mengalahkan monster yang begitu kuat, begitu mudah. Queen Feng mengatakan itu hanya terlihat kuat dari luar, tetapi mungkin lemah di dalam. Hal yang penting adalah menyelamatkan Lin Feng. Karena jika dia merasakan rasa syukur yang sama seperti si berambut merah, dia mungkin tidak berpikir untuk menyerangnya di masa depan. Namun anak lelaki berambut pirang itu bertindak seolah-olah berkonspirasi. Dan menggenggam kerah Queen Feng. Menuduhnya melakukannya dengan sengaja. Pasti ada suatu rahasia tentang makhluk itu. Bahwa dia pasti tahu itu akan menjadi lebih kuat. Tetapi memilih untuk tidak berkata apa-apa. Semua ini hanya untuk mempermalukan Lin Feng. Anak lelaki berambut pirang bertanya apakah dia senang sekarang. Setelah menghinanya di depan semua orang, dia melanjutkan kelelahannya, mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Queen Feng. Dia melanjutkan ceramahnya. Dia memilih untuk mempertaruhkan nyawanya. Berdiri di sana menyaksikan Lin Feng dipukuli. Seperti seorang narapidana, Qin Feng mendengarkan segala sesuatu dengan seksama, dan menyimpulkan bahwa tidak semua manusia layak diselamatkan. Beberapa pasti pantas mendapatkan pukulan. Lin Feng melanjutkan, mencoba mengalihkan kesalahan kepada Queen Feng. Namun Queen Feng kehilangan kesabaran, mengangkat tangan pahlawan dari bajunya, dan menegurnya mengatakan tidak ada rahasia khusus. Dia memberitahu Lin Feng, bahwa dia satu-satunya yang bercanda di sini, tidak mampu menjadi pahlawan, dan mencoba untuk menyalahkan dirinya. Membebankan batasan pada orang lain. Lin Feng mencoba untuk menjawab, tetapi dia menyadari orang-orang berbisik bahwa dia hanya lelucon. Saya juga katakan dia menuduh orang lain tanpa bukti. Hanya seorang bodoh sombong biasa. Orang lain menunjuk bahwa nabi pemabuk itu telah diturunkan. Dan setelah itu, lebih mudah untuk meragukan Lin Feng daripada Queen Feng. Lin Feng tiba-tiba menjadi kuat. Bahwa nabi mabuk telah ditaklukkan. Dia mungkin telah menggunakan semacam seni terlarang. Anak laki-laki berambut pirang itu cemas. Karena opini publik mendukung Queen Feng. Dan dia mulai percaya bahwa semua orang lain bodoh. Dan bahwa dia satu-satunya yang benar. Tetapi kemudian Queen Feng tiba-tiba melepaskannya. Meninggalkan anak laki-laki berambut pirang itu bingung. Qin Feng berkata,
bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Dan Lin Feng harus menenangkan diri. Lebih baik mereka cepat berdamai. Lin Feng menjadi marah. Tidak dapat menangani dosis sinisme yang sangat tinggi. Tetap saja dia mengulurkan tangannya kepada Qin Feng. Berpura-pura berdamai. Sekarang dia berencana untuk bersaing dengannya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Dia meminta maaf atas ledakannya. Mengatakan bahwa dia kehilangan ketenangan dan meminta maaf. Mengklaim bahwa dia bersyukur telah diselamatkan. Dia dengan tegas memberitahu Qin Feng untuk melindunginya di masa depan. Qin Feng menolak formalitas dan berkata, dia yang seharusnya berterima kasih. Dia kemudian berbisik bahwa berkat Lin Feng, dia tidak lagi menjadi satu-satunya tersangka. Lagi pula, dialah yang menaklukkan Nabi. Lin Feng tersenyum sinis mengatakan itu sudah diharapkan darinya. Dia mundur dan bersiap untuk menyerang. Tetapi kecantikannya menahan diri, menunjuk bahwa semua orang sedang memperhatikan. Lin Feng menahan dirinya. Masih marah, Afi ingin tahu siapa sebenarnya Qin Feng. Dan apa tujuannya? Karena dalam narasi aslinya, Qin Feng tidak sekuat ini. Dan Lin Feng tidak mungkin salah tentang apa yang dia ingat. Qin Feng tetap fokus pada misinya. Dia hanya ingin mencuri barang langit-langit itu. Tapi jika perlu dia akan menjatuhkan Lin Feng. Setelah semua, jika barang itu menghilang, kemanusiaan pada akhirnya akan menemui akhir. Keduanya sekarang adalah sisi yang berlawanan dari koin yang sama. Keduanya bertekad untuk menang di dalam rumah. Seseorang menawarkan bos mereka secangkir kopi. Ini adalah tunangan Lin Feng. Berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya sehari sebelumnya. Dia berterima kasih padanya tapi bahkan tidak ingat melakukannya. Segera mereka akan mengambil barang itu. Dan dia menyebutkan bahwa Lin Feng, jangan biarkan orang lain mengangkat peta itu. Tapi dia tahu lokasinya ada di selatan. Perjalanan akan panjang tapi dia berharap mereka bisa akur. Dia berkata, dia sudah mengenal anak laki-laki berambut pirang itu sejak mereka kecil. Dan tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Qin Feng berkata bahwa dia mengerti. Tapi tahu bahwa Lin Feng sudah bukan orang yang sama. Qin Feng menganggapnya ironis. Bahwa jiwa kotor menguasai tubuh yang tak bersalah. Dan tetap ingin menjadi pahlawan. Di dunia itu dia bahkan tersedak kopi. Sebenarnya dia tidak suka rasa minuman itu. Rasa pahit bukanlah kesukaannya. Dia kemudian menyarankan bahwa Lin Feng mungkin sakit. Yang bisa menjelaskan perubahan mendadak itu. Dia mengatakan itu di arah yang sama dengan yang mereka tuju. Ada barang yang mungkin membantu Lin Feng kembali menjadi orang yang pernah dia. Karena dalam narasi asli, dia akan mendapatkan barang langit-langit itu. Tetapi kecantikan kini fokus pada informasi ini. Dia benar-benar ingin tahu apakah Lin Feng bisa disembuhkan. Dia melihat pemandangan kecantikan yang berkumpul dengan Qin Feng. Dia bisa Lin Feng berjalan melalui jalanan dengan marah. Dia menyadari bahwa dia masih hidup. Melalui pro cinta dari cerita. Plot yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Tetapi bahkan di awal, hal-hal tidak terjadi seperti seharusnya. Nabi mabuk itu sudah pergi. Dan dia ingat bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Qin Feng, dia bertindak mencurigakan. Li, itu hanya setelah mendengar tentang tim langit-langit, bahwa dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sekarang dia percaya reinkarnasinya di dunia itu. Dan pertemuannya dengan sosok itu, menyebabkan efek kupu-kupu, yang mengubah seluruh cerita. Mungkin itulah sebabnya. Narasi asli tidak pernah menyertakan anotasi seperti itu. Pelaku di balik kematian Nabi tidak seharusnya ditemukan dalam karya asli, karena mereka seharusnya tidak pernah bertemu. Lin Feng berpikir tidak ada yang bisa menemukannya. Dia tidak pernah muncul lagi dan karena transmigrasi, seseorang yang seharusnya menghilang, itu hanya setelah mendengar tentang tim penyegel, mengambil barang untuk menyegel menara sihir. Ini memiliki potensi untuk mengubah jalannya sejarah. Lin Feng memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Menyadari hidupnya seharusnya lebih mudah. Dia adalah seorang pecundang.
Dan yang dia inginkan sekarang adalah menjadi pahlawan. Dia tidak pernah membayangkan itu akan menyebabkan begitu banyak masalah. Dan sekarang segalanya semakin tidak terkendali. Bagaimana di sudut matanya? Qin Feng mengatakan ya. Dia menjadi sangat kesal. Dan menyatakan bahwa plot tidak akan berubah. Di mana di alam semesta ini dia maha kuasa. Dia adalah orang yang terpilih dalam cerita ini. Hari berikutnya timnya bersiap untuk berangkat. Presiden mengulangi. Pentingnya mendapatkan barang plafon. Pentingnya memperoleh barang atap. Presiden kemudian memerintahkan mereka untuk berangkat. Fokus mereka memulai perjalanan. Dia adalah yang terpilih dalam cerita ini. Telah resmi dimulai. Beberapa mayat yang terbakar meronta dalam penderitaan. Mereka berteriak seolah berperilaku secara bermusuhan. Menyerang kelompok Lin Feng. Qin Feng memanggil sihir untuk melindungi dirinya. Sementara itu Lin Feng menggunakan pisau cukurnya. Pedang tajam untuk mengiris melalui kerumunan. Mereka bertahan untuk sekarang. Lin Feng mengatakan mereka adalah monster yang lemah. Tetapi mereka terlihat tak ada habisnya. Qin Feng berpikir dalam hati bahwa dia bekerja sama dengan manusia untuk mengalahkan iblis sendirian. Ada yang tidak beres dengan kepala kecilnya. Tetapi dia memutuskan untuk tetap berperan. Dia memperhatikan sesuatu di belakangnya. Seseorang berteriak kesakitan saat menggunakan elemen racun. Mereka menghantam tanah dengan kuat. Dan energi hijau yang intens menyebar di area tersebut. Iblis-iblis itu dikonsumsi olehnya. Segera tidak ada yang tersisa. Pria muda itu terengah-engah. Dan Qin Feng mengakui bahwa dia kuat. Gadis berambut merah itu memujinya. Mengatakan bahwa dia luar biasa, namanya adalah Karaoke. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak baik dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi sangat berguna melawan ratusan musuh. Kegunaannya terbatas pada momen seperti itu. Lin Feng berpikir dalam hati bahwa dia benar. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Dia mengatakan bahwa di depan ada barang. Tetapi kereta ini sangat kasar. Dan mereka tidak tahu monster macam apa yang mungkin mereka hadapi. Pertemuan di sepanjang jalan. Melanjutkan perjalanan ke depan akan sangat berisiko. Karena mereka telah bergerak tanpa istirahat. Dia menyarankan mereka kembali ke kota untuk beristirahat. Tetapi dia akan terus menjelajah sendirian. Salah satu dari mereka yang sakit protes. Mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi sendiri. Dan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia akan berakhir. Tetapi Lin Feng bersikeras bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin adalah menemukan jalan yang lebih aman. Keputusannya sudah final dan persuasi tidak ada gunanya. Qin Feng mendengarkan dengan diam. Mengamati emosi teman-teman Lin Feng. Yang mengira dia adalah orang yang sangat baik. Taktiknya tampaknya berhasil. Dan sekarang jalan di depan sudah jelas. Banyak dari kesuksesan ini berkat Karaoke. Siapa bintang yang sedang naik daun? Seorang pemburu peringkat SS di masa depan yang ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Pada titik ini, hubungan ini adalah bentuk kerjasama jangka pendek. Dan sekarang jalan di depan sudah jelas. Dia adalah orang yang paling bisa dipercaya oleh protagonis. Karena kesetiaannya benar-benar tak tergoyahkan. Kesetiaan ini berasal dari rasa syukurnya terhadap protagonis untuk menyiapkan ramuan tingkat tinggi untuk membantu tubuhnya melawan racun. Karena ini, dia bersedia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk protagonis. Tetapi karena cerita belum dimulai, Lin Feng berencana untuk memenangkan hatinya sebelum protagonis sejati muncul. Rencana Lin Feng adalah dia akan memulihkan barang tersebut, dan juga mengambil tempat protagonis. Menjadi pahlawan sejati. Dia memerintahkan untuk sekali lagi menunggu di kota. Mereka hanya akan bepergian bersama lagi setelah dia kembali. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dan mereka tidak tahu monster seperti apa yang mungkin mereka hadapi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk meracik ramuan ini. Tetapi Lin Feng sangat ingat deskripsi buku tersebut. Segera Karaoke akan menjadi bawahannya yang setia. Qin Feng mengamati segalanya.
Dia mengakui bahwa dia tidak mengerti banyak tentang sifat manusia. Tetapi pria itu pasti tidak altruistik. Menuju kota dan Kremosa berkata, dia ingin mengunjungi rumah lelang bawah tanah. Menambahkan bahwa dia akan menemui mereka kembali di kota setelahnya. Gadis berambut merah menawarkan untuk pergi bersamanya. Kremosa merenungkan apa yang dikatakan Queen Feng tentang jiwa Lin Feng yang dikonsumsi. Karena jika itu memang alasan dia berubah begitu banyak, dia perlu mendapatkan barang yang diperlukan untuk memurnikan jiwa. Dilelang hanya dengan barang itu. Dapatkah dia mengembalikan Lin Feng yang asli? Queen Feng melihat para wanita pergi. Hanya 3 yang tersisa. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka harus mematuhi pemimpin mereka. Queen Feng meminta mereka untuk menunggu. Pria kuat itu mencoba mengintimidasi dia. Mengatakan bahwa dia menantang perintah pemimpin. Dia berpikir bahwa jika pemimpin tidak menyukainya, itu pasti karena pemimpin tidak bisa diandalkan. Queen Feng mengatakan bahwa dia tergerak oleh keberanian Lin Feng, tetapi tidak bisa berhenti khawatir tentang dia. Dia kemudian menyarankan agar mereka diam-diam mengikuti Lin Feng, agar mereka dapat membantunya jika perlu. Pria kuat itu terkejut dengan respons ini, dan setuju dengan Queen Feng. Karaoke juga setuju, mengatakan bahwa Queen Feng pasti orang yang sangat baik. Mosa mendengar segalanya, dan juga percaya bahwa Queen Feng pasti baik. Queen Feng mengungkapkan bahwa dia diremehkan, karena semua yang dilakukannya adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Tetapi pada kenyataannya dia hanya memikirkan akhirnya. Mengungkap tujuan sebenarnya Lin Feng. Di jalan bocah berambut blonde ada patung-patung besar. Mereka adalah bidak catur. Jatuh dari langit dan menghancurkan tanah. Ini adalah Dunggeon kelas S. Menurut buku itu salah satu bahannya, kristal pemurnian, tersembunyi di suatu tempat di papan catur ini, tetapi tidak menyebutkan di mana tepatnya. Lin Feng tiba-tiba merasakan ketakutan. Itu membuatnya tidak nyaman. Itu adalah gerakan raja dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir menginjak bocah berambut blonde itu. Energi raja sangat besar. Lin Feng terkesan dengan roh di bidak catur. Dia meluncurkan serangan. Dan yang berambut blonde bersiap untuk mempertahankannya. Serangan saling bertabrakan. Dan dia mengenali bahwa ini adalah roh yang sangat kuat. Dia menghindar dan tangan raksasa itu menghantam tanah. Menghancurkannya tetapi dalam gerakan menghindarnya, dia tidak menyadari ada bidak lain di dekatnya. Dan itu menyerangnya dengan keras. Segera roh dari kedamaian itu bersiap untuk menyerangnya. Tetapi Lin Feng berhasil bereaksi tepat waktu dan menghindar. Secara efektif dia ada di sampingnya. Roh lain menyerangnya. Kali ini roh malam. Dia mengayunkan pedangnya, sambil mengatakan bahwa dia akan menyerang kali ini juga. Dia menyerang roh itu, tetapi serangannya tidak berpengaruh. Dan sebenarnya sebagian dari pedangnya patah dalam gigitan Meg. Banyak roh yang penuh dendam terbunuh di tempat itu. Dan mereka dimakan oleh bidak catur. Karena ini mereka akan terkurung di sana selamanya. Itu adalah siklus abadi. Karena mereka menghabiskan jiwa yang kuat. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari peringkat S normal. Lin Feng menyadari bahwa Girit Poko sedang berkicau. Dan memutuskan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memanggil sihir untuk dirinya sendiri. Dan mencoba untuk melarikan diri melalui udara piap. Dia terhenti sejenak. Dan memutuskan sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi dia berhadapan langsung dengan roh yang besar. Siap untuk menyerang. Dia terlalu cepat dan itu mengenai langsung kepadanya. Menjatuhkan yang berambut pirang ke tanah. Debu mengendap dan Lin Feng ada di sana di tanah. Kalah dan terluka, sekarang roh-roh mengelilinginya. Dan dia mengira dia sudah tamat. Ini adalah akhirnya, tidak ada kesempatan untuk bertahan. Tangan salah satu roh mendekat untuk menyerangnya. Dia melindungi dirinya dengan ketakutan. Tidak percaya bahwa sebagai seorang yang bereinkarnasi, dia akan binasa di sana di tempat itu. Sebelum roh itu bisa menyerang, sebuah tangan yang jauh lebih besar menangkapnya di kepala.
Itu mengepalkan sampai dia patah. Itu adalah Queen Feng yang baru saja tiba. Lin Feng melindungi dirinya dari serpihan dan mencoba mencari tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Itu terjadi begitu cepat, bahwa dia bahkan tidak dapat mengatakan apa yang benar-benar terjadi. Segera semua bidak catur pun hancur. Dia masih tidak tahu siapa yang melakukannya. Dari jauh, sebuah suara bertanya apakah pemimpin baik-baik saja. Itu adalah dua rekannya, dan tampak bersiap untuk menyerang lagi. Mereka datang membantunya dan Lin Feng berkata bahwa dia baik-baik saja. Strongboy berkata bahwa dia dan Queen Feng khawatir tentangnya. Telah mengikuti diam-diam untuk membantunya jika perlu. Karaoke memarahinya dengan berkata, dia seharusnya tidak menantang Dunggeon peringkat S sendirian. Dan seharusnya meminta bantuan untuk itu. Lin Feng sangat tersinggung setelah mendengar nama Queen Feng. Karena dialah yang telah menyarankan, dan dialah yang mengurus bidak catur, dan memang dialah yang telah melakukan semuanya. Seolah tidak memerlukan usaha sama sekali. Queen Feng mengamati gerakan yang halus. Itu adalah jiwa para pemburu, yang telah tewas di papan itu. Mereka mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih, bahkan mengetahui bahwa dia adalah Raja Iblis. Di tangannya ada barang berwarna blue yang menyerupai kristal. Itu adalah kristal pemurnian. Barang langka sekarang. Lin Feng merasa terganggu, karena ini seharusnya tidak terjadi. Barang yang ia cari sekarang, dan kepemilikan Queen Feng. Qin Fei mengamati yang lainnya. Ia dengan sinis bertanya apakah Lin Feng menginginkannya. Ia bisa melihat di matanya apa niatnya. Tetapi Queen Feng hanya meratapi. Karena barang itu sekarang miliknya. Ia tidak tahu mengapa mereka mengejarnya. Tetapi jika Lin Feng menginginkannya, itu pasti baik, itu alasan yang cukup baginya. Kata anak lelaki yang kuat, adalah hal yang baik memiliki Queen Feng dalam formasi mereka. Dan bahwa mereka harus bekerja sama lebih sering. Yang bisa dipikirkan Fang saat itu, adalah bahwa ia tidak bisa menkonfrontasinya sekarang. Karena ada terlalu banyak saksi. Selain itu Queen Feng telah mendapatkan barang itu secara sah. Ia bahkan tidak membutuhkan bantuan orang itu. Jika ia memiliki lebih banyak waktu, ia yakin ia bisa mengalahkan raja. Dengan frustrasi ia berteriak kepada bawahannya, bahwa tidak ada yang perlu khawatir tentang dirinya. Dia meminta mereka untuk kembali secepat mungkin. Bawahannya tidak bisa mengerti mengapa dia begitu marah. Lin Fang tahu dia bisa melanjutkan rencananya tanpa barang itu, karena dia akan berhasil mendapatkan barang yang setengah jadi. Efeknya tidak akan sempurna, tetapi itu akan lebih dari cukup. Queen Feng mencuci semua ini dengan berbagai cara. Perhatikan bahwa semakin banyak Lin Fang mencoba menyembunyikan, semakin jelas. Dan sekarang dia ingin tahu rencananya. Yang dia lakukan hanyalah menirunya. Mereka sekarang berada di Dunggeon peringkat S lainnya. Danau kerangka kering. Sekali lagi, Queen Feng telah mendapatkan barang itu sebelum Lin Feng. Kali ini adalah pil 3 api. Lin Feng berputar dengan kemarahan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Dia pergi dengan marah di Dunggeon berikutnya. Queen Feng tiba lebih dulu. Kali ini itu adalah pil 3 api. Queen Feng telah mendapatkan barang itu sebelum Lin Feng. Untuk keputusasaan Lin Feng menganggap dia sangat marah. Karena dia bahkan belum mendapatkan satu pun barang. Queen Feng telah mendapatkan semuanya. Di sisi lain, Qin Feng merasa sangat aneh. Bagaimana dia bisa menyingkirkannya hanya dengan itu? Meskipun barang-barang itu langka dan berharga. Queen Feng tampaknya bukan seseorang yang tidak punya uang. Jadi Qin Feng tidak bisa mengetahui mengapa. Karaoke mendekat dan meminta Queen Feng untuk bergabung dengan mereka. Saat berbicara dengan Lin Feng, pada saat itu, mata Karaoke tertuju pada barang-barang yang telah dikumpulkan Qin Feng. Tampaknya, pemuda itu telah mencari barang-barang itu selama bertahun-tahun. Jadi dia meminta untuk melihatnya. Jika Queen Feng mengizinkan dan mereka ada di sana, barang langka di dalam diri seseorang itu menggabungkannya.
Sebagai hasilnya ramuan pemurnian peringkat S diciptakan. Queen Feng terdiam mendengar ini. Karaoke-nya seru banget. Ramuan ini legendaris. Dan dia sudah mencarinya sejak lama. Dan bahkan alkemis tingkat tinggi tidak bisa mensintesisnya. Qin Feng bertanya apakah bocah itu benar-benar membutuhkannya. Dan sebelum mendengar jawabannya, dia menyerahkan barang itu kepadanya karena dia tidak membutuhkannya. Karaoke tergagap, menanyakan apakah dia serius dengan pernyataan itu. Dan apakah dia benar-benar memberinya barang itu. Seperti ini tanpa upacara apapun. Dengan ramuan ini dia akan bisa memurnikan racunnya yang telah terkumpul di tubuhnya. Selama bertahun-tahun Qin Feng memperhatikan pendekatan yang mengancam. Itu adalah Karyofak, yang memeluknya dengan sedih karena rasa terima kasih. Qin Feng sangat marah dengan semua kontak fisik tersebut, dan mengatakan itu semudah rank potion. Dia tidak perlu terlalu emosional tentang hal itu. Kata Karyofak, bahwa dia tidak meminta imbalan apapun, dan dia akan mengikutinya selamanya. Tapi yang bisa dipikirkan Qin Feng hanyalah kelebihannya. Kontak fisik yang mengganggunya. Iblis merasa kesal, karena dia adalah perwujudan kejahatan. Raja hal yang salah. Inkarnasi yang sangat jahat dan masih. Dia memiliki pengikut manusia lainnya. Penuh rasa syukur padanya. Ini tidak dapat diterima. Lin Feng menyaksikan tindakan pemujaan pahlawan ini. Dan mulai terbakar amarah. Qin Feng sekarang telah memolarisasi Karaak ke satu sisi. Situasi Lin Feng hanya semakin memburuk. Dan dia memperhatikan bahwa si pirang semakin lama semakin teriritasi. Dia juga ingin memahami mengapa Lin Feng mengumpulkan barang yang dicari Karaoke. Jadi dia mulai membentuk idenya sendiri. Kemungkinan besar, niat Lin Feng adalah memiliki Karah di pihaknya. Tetapi Qin Feng sudah sampai di sana lebih dulu. Itu sangat masuk akal. Apa yang tidak sesuai dengan pengetahuannya tentang setiap lokasi. Ditambah Lin Feng sangat yakin bahwa dia bukan Queen Feng yang sebenarnya. Tampaknya dia harus menunggu hingga gadis itu kembali. Dengan item pemulihan jiwa. Untuk memikirkan semuanya. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian dia menyarankan agar mereka semua kembali ke kota. Dan menunggu para gadis kembali. Supaya mereka semua bisa pergi bersama. Dalam pencarian item ilahi. Qin Feng merenung. Dan si pirang menelan kekalahannya dalam diam. Queen Feng merusak semua rencananya. Karena tidak bisa terus seperti ini. Itu sudah tidak dapat diterima di dalam penginapan. Anak kuat bertukar beberapa kata dengan pemimpinnya. Dia memerintahkan anak kuat untuk melumpuhkan Queen Feng. Tidak peduli seberapa banyak anak kuat mempertanyakannya. Karena orang itu telah menyelamatkan mereka beberapa kali. Itu sangat masuk akal. Tetapi Lin Feng mengatakan Anda harus mengikuti perintahnya. Tanpa ragu, dia berbicara terlalu banyak. Anak kuat telah berada di sisinya sejak masa muda mereka. Dan adalah pelayan yang paling dia percayai. Namun, anak kuat mengatakan bahwa kekuatan Queen Feng terlalu besar. Dan dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Yang pernah dikatakan si pirang. Itu, anak kuat mampu menggunakan teknik terlarang. Yang akan meningkatkan kekuatannya ke pangkat SS. Untuk jangka waktu yang singkat. Anak laki-laki yang kuat berkata, bahwa keluarganya selalu setia pada tujuan mereka. Dan menggunakan teknik ini akan mengorbankan masa hidupnya. Tetapi Lin Feng sama sekali tidak peka. Dia ingin Strong Boy setia dan tidak mempertanyakannya. Dan dia berkata, yang akan mengangkat kekuatannya ke peringkat SS. Dengan memperoleh item langit-langit. Dan si anak kuat itu juga harus berkorban sedikit. Demi kebaikan yang lebih besar. Strong Boy menghela napas dan setuju dengan tuannya. Dia tidak akan melakukannya demi kemanusiaan. Tetapi untuk memenuhi sumpahnya, yang berambut pirang hanyalah seorang sinis. Yang tidak peduli tentang kehidupan bawahannya. Ksatria jatuh dan Queen Feng berada di taman kota. Di dekat air mancur dia mengamati cahaya bulan. Dan segera gerakan di dalam air menarik perhatiannya. Dekat air mancur,
dia mengamati sinar bulan. Karena sebuah batu es besar terbang ke arahnya. Pembekuan itu terlalu cepat. Seseorang di sana ingin menjatuhkannya. Lebih banyak es terbang ke arahnya. Qin Feng mengamati lintasan batu-batu tersebut. Dia menyadari seluruh danau telah membeku. Seketika itu jelas merupakan peringkat SX. Dan sekarang dia mencoba mengingat. Ketika dia telah menyinggung sosok yang sangat kuat. Es pahlawan manusia terus jatuh dari langit dengan kecepatan. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Dia ingin Strongboy setia dan tidak mempertanyakannya. Bocah kuat berjalan melalui puing-puing. Dia menggunakan teknik terlarang. Dan terlihat jelas di wajahnya bahwa dia sedang menguras tenaga. Tidak hanya itu, tetapi kesedihannya dalam menyerang Qin Feng juga dapat didengar. Tetapi suara menarik perhatiannya. Qin Feng masih hidup. Sekarang dia menderita karena dia terluka sedikit. Bahwa luka itu memicu sesuatu di pikiran psikotiknya. Dan dia berkata bahwa bocah kuat adalah manusia pertama yang telah berhasil melukainya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qin Feng berkata kepada bocah kuat bahwa dia tidak akan menyakitinya lebih lanjut. Bocah kuat menjawab bahwa dia memiliki sebuah pengharapan terbesar untuk Qin Feng. Dan karena perasaan ini, dia akan mengakhiri segalanya dengan satu serangan. Sementara itu vitalitasnya terus menurun. Tetapi Qin Feng benar-benar kehilangan akal. Dan hanya bisa memikirkan kesempatan untuk menguji SS. Pahlawan peringkat jadi dia menghindar. Dalam sekejap mata, saat darah yang menetes dari wajahnya diubah menjadi senjata tajam. Dingin hanya meningkat di tubuh Qin Feng. Tumbuh semakin lambat bocah kuat. Mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan segala sesuatu yang cair. Dan hanya bisa memikirkan kesempatan untuk menguji sebuah SS. Tetapi dia menyadari bahwa darah Qin Feng berbeda. Dia tidak bisa mengendalikannya seperti yang lain, jauh lebih sulit. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Karena dia perlu menggunakan metode lain. Saat dia meningkatkan kekuatannya, hujan mulai turun dari langit. Energi gelap mulai berkumpul di sekelilingnya adalah mana. Qin Feng memperingatkannya bahwa manusia tidak seharusnya menggunakan iblis. Mana dan bahwa dia akan kehilangan kendali jika melakukannya. Dia berseru bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk tuannya, Lin Feng, dan kemuliaan keluarganya. Petir mulai berkumpul di langit. Bocah kuat telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Dan siap untuk menyerang. Qin Feng baru saja menyaksikan pemandangan itu. Qin Feng hanya menyaksikan adegan itu. Mereka jatuh ke arahnya. Mendapatkan kecepatan dan kekuatan bilah. Qin Feng membela diri sebaik mungkin. Qin Feng itu menjadi begitu intens sehingga menandai seluruh langit. Dan menghancurkan sebagian tanah, mendapatkan kecepatan dan kekuatan bilah, menggunakan semua kekuatannya, dan menghabiskan lebih banyak dan lebih banyak vitalitasnya. Serangan itu benar-benar menghancurkan. Segera pemandangan tertutup. PS. Strongboy akhirnya runtuh. Kelelahan karena semua yang telah dia lakukan. Akhirnya semuanya telah berakhir. Dan segera hidupnya juga akan. Tetapi Qin Feng dengan tenang mendekatinya. Strongboy tidak bisa memahami bagaimana ini mungkin terjadi. Dia masih hidup. Qin Feng berkata bahwa sekarang memang itu sudah berakhir. Dia memuji Strongboy. Mengatakan bahwa dia berhasil mengurangi kesehatannya dengan sedikit. Dia adalah yang pertama melakukan itu. Tetapi sekarang giliran dia untuk menyerang. Masih tidak dapat mempercayai bahwa dia tidak menyebabkannya kerusakan yang signifikan. Kelelahan dari semua yang telah dia lakukan. Yang mengulurkan telapak tangannya ke arahnya. Qin Feng mempersiapkan dirinya. Strongboy kemudian menyadari bahwa pria ini berbeda. Tetapi dia menerima apa yang akan terjadi padanya. Karena dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Dia senang telah melakukan ini. Untuk melindungi keluarga Lin Feng. Kepada siapa dia memberikan kesetiaan yang terikat. Dia masih hidup. Qin Feng berkata bahwa sekarang memang memberitahunya bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggunakan teknik terlarang.
Tetapi kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dan tetesan hujan mulai berubah menjadi batu es kecil. Setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi, anak kuat tidak bisa mengerti. Tidak masuk akal bahwa dia sedang disembuhkan pada saat itu. Tetapi Queen Feng berkata bahwa dia tidak mengirimnya ke tanah kematian. Dia tidak ingin masalah. Dan fokusnya tidak pada karakter kecil. Seperti anak kuat, dia dalam krisis sekarang. Karena dia telah mencoba mengambil nyawa Queen Feng. Tidak lama yang lalu dan sekarang dia sedang disembuhkan olehnya. Itu terlalu banyak belas kasihan. Qin Feng membuat alasan umum. Mengatakan bahwa dia menghormati orang-orang setia seperti anak kuat. Dia berpikir jangka panjang. Dia tidak ingin menghancurkan satu atau dua manusia. Tetapi untuk menghancurkan item langit-langit. Dan menghancurkan seluruh umat manusia. Belum lagi dia tahu bahwa dia sedang diawasi. Satu orang yang mengamatinya adalah Kramosa. Yang sekarang percaya bahwa dia adalah orang yang sangat adil. Belum lagi kemampuan luar biasanya. Qin Feng berkata bahwa mereka sedang dicuci. Saat dia mengulurkan tangannya kepada anak kuat. Dan menyuruhnya untuk segera kembali. Jadi mereka bisa istirahat, dia juga berkata begitu. Jika anak kuat memiliki masalah dengan tuannya, dia bisa berpura-pura sedikit seolah-olah dia terluka. Anak kuat masih terkejut oleh segala sesuatu yang telah terjadi. Menundukkan kepalanya dan bertanya bagaimana dia bisa membalas kebaikan itu suatu saat nanti. Dia pergi sementara Queen Fit mengawasinya. Merasa puas karena dia telah menyelesaikan masalah ini tanpa menyebabkan masalah lebih lanjut. Sekarang saatnya untuk memanipulasi Kramosa. Dia tidak yakin apakah dia begitu mendominasi dalam pertarungan. Bahwa tidak ada kecurigaan yang tersisa. Dia berjongkok dan berpura-pura terluka. Kemudian Kramosa berlari ke arahnya untuk membantu. Feng meminum ramuan setelah memanipulasinya. Dia bilang dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Lin. Dia setuju dengannya dan berterima kasih atas perhatiannya. Dia peduli padanya dan tidak ingin melihatnya terluka. Tetapi meskipun begitu, Queen Feng berkata bahwa dia tahu dia bertunangan dengan Lin Feng. Dia benar-benar merasa terhormat. Tetapi ketika Queen Feng mengatakannya, dan dulu merasa jijik oleh orang-orang yang mengatakannya, karena dia telah mendengarnya berkali-kali sebelumnya. Dia merasa malu dengan pujian itu. Dan dia khawatir akan keselamatannya. Bahwa mungkin tujuan jiwa adalah dirinya. Dan dia menambahkan bahwa dia sangat cantik. Dia berkata bahwa dia bisa jadi penyebabnya. Membuatnya segera memerah. Qin Feng mengulurkan tangannya ke wajahnya. Meminum ramuan tanpa kebutuhan akan menyakiti tubuhnya. Tidak percaya padanya dan jika jiwanya tidak dikendalikan. Qin Feng mengulurkan tangannya ke wajahnya. Dia masih merasa bahwa menawarkan ramuan kepada Lin Feng. Namun, tetapi dia telah mendapatkannya dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada yang di rumah lelang yang memiliki lebih banyak uang darinya. Dia bilang ya karena, dan menanyakannya apakah dia sudah mendapatkan ramuan pemulihan jiwa. Dia berkata sinis mengapa dia ada di sana membantunya. Tentunya hanya berpura-pura tidak terluka. Dan bahwa dia, setelah memblokir serangan yang begitu kuat, bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak terluka. Seperti anak itik, kata Kramosa. Sambil berpikir bahwa dia telah jatuh pada aktingnya. Qin Feng berpura-pura menderita kesakitan. Dan jika sesuatu terjadi padanya, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Queen Feng merasa dia bisa sedikit lebih santai. Terlalu mudah untuk memanipulasi manusia. Masih ada satu lagi di sana. Mudah untuk memanipulasi. Strong Boy mendengar semuanya. Dan sekarang dia juga berpikir bahwa gurunya telah dirasuki. Kelompok itu berkumpul di meja sedang ngemil. Caravaca bertanya-tanya di mana Strong Boy dan Queen Feng berada. Lin Feng berkata mereka tidak perlu menunggu mereka. Dan bahwa mereka harus segera makan. Dia berbalik ke Kromosanya dan memberitahunya bahwa dia sudah menjelajahi ruang bawah tanah di sekitar sana. Sangat mengenal rute tersebut, agar dia bisa mengikutinya tanpa rasa takut. Dia setuju dengan setengah hati.
karena fokus utamanya adalah membuatnya meminum ramuan itu. Untuk melihat apakah Qin Feng benar tentang dirinya. Dia berkata bahwa dia mendengar dia terluka beberapa hari yang lalu, dan membuatkan beberapa obat untuknya. Lin Feng membusungkan dada dengan bangga, dan berterima kasih kepada tunangannya atas perhatiannya. Dia menyentuhnya dengan cara yang mengganggu, karena fokus utamanya adalah membuatnya meminum ramuan itu. Dia akan merawatnya dengan sangat baik di masa depan. Dia merasa sangat malu, dan Karak berpikir dia mungkin merasa tidak enak. Tetapi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia sekarang memiliki lebih sedikit keraguan tentang perubahannya. Sepanjang hidupnya dia selalu pasif dan pemalu. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan barusan. Dia sekarang berpikir bahwa mungkin dia memang tidak sama, dan memintanya untuk menjauh. Lin Feng bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Masih ada satu lagi di sana. Anak laki-laki kuat memasuki ruangan karaoke. Bertanya apakah dia dalam misi tertentu. Laurenha terkejut melihat pelayannya masih hidup, dan percaya bahwa misi itu berhasil. Dia senang dengan kembalinya pelayannya, dan mengatakan bahwa dia khawatir tentangnya. Bocah kuat berkata, dia harus mengorbankan setidaknya 30 tahun kehidupannya untuk menggunakan teknik terlarang. Tetapi sebelum dia selesai, Lin Feng memotong. Berpikir misi telah selesai. Berjanji untuk memperlakukannya dengan sangat baik di masa depan. Bocah kuat terus berbicara, tetapi segera kehabisan kata-kata. Turut hadir adalah Qin Feng. Hidup dan tidak terluka, dia kemudian mengejek Lin Feng. Bertanya apakah dia terkejut melihatnya masih hidup. Bocah kuat berbicara pelan. Mengatakan bahwa dia memiliki informasi baru, tapi dia didorong oleh tuannya. Lin Feng menyebutnya tidak berguna. Mimosa mencoba melindungi Qin Feng, dan mengatakan bahwa dia benar-benar bertindak sangat aneh. Jadi mereka harus berhati-hati jika ada kecemburuan. Lin Feng bertanya apa yang sedang dilakukan tunangannya, tetapi dia didorong oleh tuannya. Bagaimana berbisik bahwa para pria sangat aneh malam ini. Tetapi dia mengatakan mereka selalu seperti itu. Penuh gesekan Lin Feng kembali melampiaskan frustrasinya kepada bocah kuat. Mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya, karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang begitu sederhana. Bocah kuat merenungkan, dan berpikir bahwa tuannya tidak pernah seperti ini. Dia dulu sangat pengertian, pemalu, baik hati, dan penuh kasih sayang. Dan bahkan ketika dia terluka, tuannya memperlakukannya seperti sampah. Sekarang dia juga percaya ada sesuatu. Ada yang salah dengan tuannya. Jika ini benar maka tuannya dalam masalah. Jadi dia hanya bisa melakukan satu hal. Untuk kesejahteraan orang yang dia bersumpah untuk melindungi. Dengan hidupnya, Rubinha melanjutkan percakapannya dengan karaoke. Bertanya PSI mana yang akan dia masuki jika segalanya berjalan buruk. Di sana dia melihat Lin Feng. Strongboy mengatakan bahwa dia gagal dalam misinya untuk melindunginya. Bahwa dia tidak akan menghentikannya untuk menghukumnya. Tetapi dia khawatir tentang kesehatan tuannya. Dan ingin dia meminum obat itu. Disiapkan oleh Kromosa. Rubinha melanjutkan percakapannya dengan karaoke. Meremehkannya tanpa belas kasihan. Tetapi dia mengambil obat itu di tangannya dan meminumnya. Dia mengonsumsi ramuan itu tanpa mengetahui bahwa itu adalah satu. Dan segera efeknya mulai berfungsi. Tubuhnya mulai berubah dalam jiwa. Lin Feng yang sebenarnya muncul. Mengatakan bahwa orang yang mereka cintai adalah dia. Bukan penipu. Lin Feng palsu merasa tidak enak. Dan berusaha menguasai kembali tubuhnya. Semua orang terkejut oleh adegan ini. Dan Karyaka bertanya kepada siapa kapten mereka berbicara. Sementara itu Qin Feng hanya berharap dia bisa membuat adegan besar. Sehingga versinya menjadi lebih bisa dipercaya. Meskipun dia satu-satunya yang tahu. Lokasi artefak. Itu bisa menyegel menara, tidak ada bedanya lagi. Kamu tidak bisa lagi mengalahkannya. Hai semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya?
Saya sangat menyukainya. Jika Anda ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan beri jempol. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman.